Pernahkah kamu bermimpi tentang seorang bayi? Bayi itu hadir dalam diam, menatapmu dengan mata bening. Kadang tersenyum, kadang hanya duduk atau berdiri dalam jarak yang begitu dekat, tapi juga terasa begitu jauh. Kamu terbangun dan rasa itu masih tinggal, hangat, lembut, namun aneh, karena kamu tidak tahu siapa bayi itu. Kamu tidak pernah mengenalnya, tidak pernah melihat wajahnya di dunia nyata. Lalu kamu mulai bertanya, apakah ini hanya mimpi, ataukah ini pesan? Sebuah isyarat dari alam bawah sadar, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tak terlihat, yang ingin menjangkau hatimu. Banyak orang mengalami hal serupa. Bermimpi bertemu anak yang belum pernah mereka miliki, bayi yang belum sempat lahir ke dunia, atau bahkan bayi yang mungkin pernah ada, namun pergi sebelum sempat dilahirkan. Mimpi seperti ini tidak datang begitu saja, ia membawa sesuatu. Kadang sebuah rindu yang tak pernah selesai, kadang penyesalan yang terpendam, kadang pesan yang terlalu halus untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam video ini, kita akan menyelami arti mimpi bertemu bayi atau anak yang belum pernah lahir. Kita akan memahaminya dari sudut psikologi, spiritualitas, dan kebudayaan. Karena mungkin saja mereka pernah singgah, walau hanya sebentar, dalam hidup dan jiwamu. Dalam dunia psikologi, mimpi seringkali dianggap sebagai jendela dari pikiran bawah sadar. Ia muncul dari perasaan yang belum selesai, dari kenangan yang tak terungkap, atau dari keinginan yang tersembunyi. Ketika seseorang bermimpi bertemu bayi, terutama bayi yang belum pernah lahir, itu bisa menjadi cerminan dari banyak hal. Mungkin keinginan untuk menjadi orang tua, mungkin luka lama karena kehilangan, atau mungkin bagian dari diri yang belum pernah diberi ruang untuk berbicara. Bagi perempuan yang pernah mengalami keguguran atau kehilangan bayi di awal kehamilan, mimpi ini bisa menjadi cara tubuh dan jiwa memproses rasa duka, karena tidak semua kehilangan bisa ditangisi secara terbuka, dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Mimpi itu datang sebagai pengingat bahwa masih ada bagian dalam diri yang sedang merindukan bagian yang masih ingin mengerti dan masih ingin berdamai. Kadang bayi yang hadir dalam mimpi bukan sekadar lambang dari seorang anak, tapi juga simbol dari awal baru, dari harapan yang belum terwujud, dari kehidupan yang ingin dilahirkan dalam bentuk lain. Ia bisa jadi cerminan dari jiwa kita sendiri, bagian yang paling murni, paling rapuh, namun juga paling tulus. Dan ketika mimpi seperti ini datang, itu adalah kesempatan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan apa yang sedang jiwamu katakan, apa yang belum selesai dalam hatimu. Dalam banyak kepercayaan, bayi bukan hanya makhluk kecil yang baru lahir ke dunia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang datang dari tempat yang suci, jiwa yang belum terikat oleh dunia, masih murni, masih dekat dengan asalnya. Ketika seseorang bermimpi bertemu bayi yang belum pernah lahir, beberapa orang percaya itu adalah roh yang sedang menyapa. Mungkin roh dari anak yang pernah singgah dalam rahim, tapi tidak jadi lahir, atau bisa jadi roh dari jiwa yang sedang menunggu waktunya untuk turun ke dunia. Dalam tradisi tertentu, diyakini bahwa jiwa-jiwa akan memilih kepada siapa mereka akan lahir, dan sebelum mereka datang ke dunia, mereka bisa mengunjungi calon orang tua mereka dalam mimpi sebagai bentuk pengenalan atau sebagai isyarat. Kadang roh bayi datang untuk menghibur, untuk menenangkan, untuk mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Walau hanya sebentar mereka hadir, hubungan antara jiwa tidak pernah benar-benar putus. Mimpi seperti ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang koneksi yang melampaui ruang dan waktu, yang tidak membutuhkan kata, cukup kehadiran dan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa orang juga percaya bahwa bayi dalam mimpi bisa menjadi pertanda bahwa jiwa itu akan kembali dalam bentuk yang lain,
di waktu yang berbeda. Ia mungkin datang lagi sebagai anak yang kamu lahirkan nanti, atau mungkin sebagai kehadiran yang memberi kekuatan dan kedamaian dalam hidupmu. Mimpi ini membawa kita untuk percaya bahwa tidak semua pertemuan harus terjadi di dunia nyata. Kadang yang paling dalam justru hadir saat kita tertidur, saat dunia hening, dan saat di mana hati kita paling jujur. Dalam banyak budaya di dunia, mimpi dianggap sebagai pesan dari alam lain, alam yang tidak terlihat namun terasa nyata dalam batin. Mimpi bertemu bayi, terutama bayi yang belum pernah lahir, dipandang sebagai pertanda, sebagai komunikasi antara dunia manusia dan dunia roh. Di budaya Jepang, ada kepercayaan tentang roh bayi yang disebut Mizuko, yaitu roh anak yang meninggal sebelum sempat lahir. Masyarakat Jepang membangun kuil-kuil kecil, tempat mereka berdoa dan mempersembahkan mainan atau bunga untuk memberi kedamaian bagi jiwa-jiwa kecil itu. Di masyarakat Bali, ada keyakinan bahwa jiwa bayi adalah jiwa suci yang datang dari alam atas. Jika seseorang bermimpi tentang bayi, itu bisa berarti bahwa jiwa sedang mendekat, ingin lahir ke dunia, atau sedang mencari rumah baru untuk singgah. Di sebagian wilayah Afrika, mimpi tentang anak yang belum pernah lahir dianggap sebagai pesan dari leluhur. Anak itu mungkin adalah jelmaan roh keluarga yang ingin kembali ke dunia untuk melanjutkan garis keturunan atau menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Dalam Islam, mimpi memiliki tempat penting. Mimpi bisa jadi kabar gembira atau isyarat dari Allah Subhanahu Ta'ala, dan mimpi tentang anak sering dihubungkan dengan rezeki, perubahan hidup, atau hadirnya harapan baru. Di banyak cerita rakyat, bayi dalam mimpi juga bisa menjadi simbol-simbol dari jiwa yang ingin dilindungi atau masa depan yang sedang menunggu untuk lahir. Bukan hanya secara harfiah, tapi bisa juga secara emosional atau spiritual. Cerita-cerita ini mengajarkan kita bahwa mimpi bukan sekadar ilusi malam. Ia adalah jembatan antara yang terlihat dan tak terlihat, antara yang pernah ada dan yang mungkin akan datang. Mimpi bertemu bayi yang belum pernah lahir bukan mimpi biasa. Ia datang dengan perasaan yang dalam, dengan getaran yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mungkin merasa bahagia atau justru sedih tanpa tahu kenapa, dan itu wajar karena mimpi ini menyentuh sisi jiwa yang paling lembut dan paling murni. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah terima bahwa mimpi ini datang bukan tanpa alasan. Terima bahwa mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang berbicara, bagian yang ingin didengarkan, bagian yang selama ini diam dalam sunyi. Kamu tidak harus menafsirkan semuanya secara langsung. Kadang mimpi hanya butuh dirasakan, dinikmati dalam diam, seperti surat dari hati untuk hati. Jika kamu merasa mimpi itu begitu nyata, kamu boleh menuliskannya, buat catatan, simpan dalam jurnal. Karena bisa jadi suatu saat kamu akan melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi yang pernah kehilangan, mimpi ini bisa jadi adalah pelukan dari semesta, sebuah bentuk kehadiran bahwa jiwa itu masih ada, masih dekat dan tidak pernah benar-benar pergi. Dan bagi yang belum pernah punya anak, mimpi ini bisa jadi panggilan bahwa ada potensi kehidupan yang mungkin sedang menunggu dalam bentuk anak atau dalam bentuk lain yang juga suci dan juga bermakna. Mimpi seperti ini mengajarkan kita tentang rasa syukur, tentang ikatan yang tak bisa diputus oleh ruang atau waktu, tentang cinta yang bisa hadir bahkan sebelum kehidupan itu sendiri. Jadi, jika suatu malam kamu kembali bermimpi tentang seorang bayi, tataplah dia dalam mimpi itu dengan tenang dan katakan, "Aku mendengarmu, aku menerimamu." Dan jika kamu ingin kembali suatu saat nanti, pintu ini akan selalu terbuka.
keheningan menelusuri mimpi, menelusuri jiwa, menelusuri sesuatu yang tak bisa diukur oleh logika, tapi bisa dirasakan dalam dada. Bayi yang hadir dalam mimpi bukan sekadar sosok mungil yang datang lalu pergi. Ia adalah simbol, ia adalah pesan, ia adalah bagian dari kita yang pernah ada atau akan ada, yang sedang mencoba menyapa dari sisi lain kenyataan. Mungkin mereka datang sebagai pengingat akan cinta yang belum pernah diberi, akan harapan yang belum sempat lahir, atau akan kehidupan yang sedang menunggu kita di ujung waktu. Dalam tidur, kita sering bertemu yang tak bisa kita sentuh, tapi bisa kita ingat. Dan ketika bangun, kita sadar bahwa mimpi bukan sekadar mimpi. Ia adalah cermin-cermin dari jiwa dan cermin dari cinta. Dan untukmu yang pernah bermimpi tentang anak yang belum pernah lahir, percayalah bahwa jiwa itu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di tempat yang lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih abadi. Jaga dirimu, jaga jiwamu, dan ketika malam kembali datang, biarkan mimpi membawamu lagi ke tempat di mana cinta tidak mengenal waktu dan kehadiran tidak butuh tubuh untuk terasa nyata. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga mimpi malam ini membawa damai untukmu dan untuk jiwa yang mungkin sedang menyapamu diam-diam.